Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walahu amma ba'd. Berniat kita berada di masjid ini insyaallah untuk mendapatkan ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah supaya amal menjadi amal i'tikaf, dan orang yang berkumpul di rumah Allah untuk maksud mempelajari ajaran Allah, Allah berikan kepada mereka sakinah dan rahmah, disertakan dengan mereka para malaikat, disebut-sebut mereka di sisi Allah dalam kebaikan. Begitu berita dari Nabi Muhammad SAW dalam data hadis yang sahih. InsyaAllah kita masih ada waktu berkisar 38 menit menjelang azan Isya. Kita manfaatkan seefektif mungkin dari kajian tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa, yang insyaAllah meneruskan kajian bulan yang lalu, yaitu terakhir pada bulan yang lalu hingga ayat 43. Dan yang berikut ini adalah berpindah tema ayat yang pada ayat 43 yang lalu berisi ayat-ayat hukum toharah, dan ayat 44 dan beberapa ayat setelahnya ini ayat-ayat menyindir perilaku atau kebiasaan ahlul kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'i wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Walau annahum qalu sami'na wa ta'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Ayat 244 dari surah An-Nisa. Allah menyapa Nabi Muhammad, alam tara, apakah tidak engkau perhatikan? Jadi alam tara itu apakah tidak engkau melihat? Maksudnya melihat di situ mengetahui. Jadi bahasa ayat bahasa Al-Quran, tidakkah engkau lihat, artinya tidakkah engkau ketahui. Jadi sesuatu yang di sini yang diceritakan ada apa? Siapa yang mau diperhatikan itu siapa? Yaitu alladzina utu nasiban minal kitab, orang-orang yang pernah diberi sebagian dari kitab. Di dalam tafsir disebut siapa yang disindir. Orang-orang yang diberi sebagian kitab ini yang disindir disebut itu hum al-yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Ada apa dengan mereka? Yashtaruna ad-dalalah bil huda. Mereka dipilih di antara dua, petunjuk atau kesesatan. Mereka pilih kesesatan. Terus wa yuriduna an tadillus sabil, dan orang-orang Yahudi ini ingin juga yang orang-orang pengikut Muhammad tadinya sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Orang Yahudi itu pengen yang tadinya pengikut Muhammad berubah menjadi bukan pengikut Nabi Muhammad, sehingga keluar dari jalan. Lalu ayat berikutnya menyatakan Allahu a'lamu bi'a'daikum, Allah tahu betul siapa musuh kalian. Jadi ada kata musuh di situ. Jadi dalam bahasa Al-Quran memang ada musuh tuh, musuh Al-Qur'an seperti syaitan musuh gitu kan. Ini juga Allah lebih tahu siapa musuh kalian.
wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Namanya menghadapi musuh, tentu kalian sebagai orang beriman, siapa yang akan melindungi kalian? Siapa yang menolong kalian menghadapi musuh? Tentu disebut kafa billah. Kafa billah artinya ya kalian enggak perlu mencari pertolongan kepada selain Allah, cukup Allah sebagai penolong kalian. Dua ayat ini, pertama yang perlu kita ketahui tentu adalah siapa Yahudi. Ya, Yahudi kosakata itu sudah sering kita dengar. Orang-orangnya biasa kita dengar di berita. Tapi mereka ini kenapa jadi Yahudi misalnya? Yahudi itu agama bukan sebenarnya. Yahudi itu komunitas. Terus ada apa dengan mereka? Apa yang membuat mereka jadi Yahudi? Yahudi itu sebuah sekumpulan ini yang berkeyakinan. Jadi ada keyakinannya. Jadi komunitas yang ada keyakinannya. Terus ada juga dihubungkan dengan etnis atau ras khusus, yaitu keturunan dari Nabi Yakub. Ya, memang ada keturunan Nabi Yakub itu Bani Israel. Jadi kata yang generalnya Bani Israel. Kalau disebut Yahudi biasanya pasti Bani Israel biasanya, tapi belakangan orang mempertanyakan apa benar Yahudi ini Bani Israel. Jadi dipertanyakan karena aslinya Yahudi itu Bani Israel, yang mana genetik nasabnya tersambung ke Nabi Yakub dari salah seorang putra Nabi Yakub bernama Yehuda. Ada 12 putra Nabi Yakub, salah satu putranya bernama Yehuda. Ada Levi, ada Yehuda. Nah, ada 12, ada Nabi Yusuf, ada Benyamin, ada Ruben, ada Dan, namanya ada 12 pokoknya putra dia itu. Dari keturunan 12 ini menjadi 12 kabilah. 12 kabilah ini salah satu kabilahnya namanya Yehuda. Dulu bukan agama itu grup kabilah saja. Kalau ajaran yang mereka yakini awal-awalnya ya ajaran para nabi, ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ishak, ajaran Nabi Yakub. Itu ajaran itu diwariskan melalui Bani Israel. Di mana mereka berdomisili? Ya, mereka berdomisili di sekitar Ardul Muqaddasah yang sekarang ada kawasan Palestina, negara Palestina, ada Libanon, ada sebagian Syria, ada sebagian Yordan. Nah, jadi sekarang sudah berpecah-pecah beberapa kawasan ya, ada namanya Libanon, ada Syria, ada Yordania, ada Palestina yang diduduki oleh Israel gitu. Nah, itu kawasan itu, disitulah dulu memang mereka ini kapan ibarat kalendernya, tahun kalendernya kita pukul besar aja lah ya, sekitar 1500 tahun sebelum Masehi udah terhitung sebegitulah. Udah lama dong. Iya. Nabi kan mereka keturunan Nabi Ibrahim, dari putra Nabi Ibrahim bernama Ishak yang beranak pinak di kawasan situ. Nah, ajaran mereka ajaran Nabi Ibrahim, tauhid, ada hukum. Di era Nabi Musa ada Taurat. Taurat itu kitab hukum kayak kitab Al-Qur'an. Di situ peraturan halal haram, perintah dan larangan di dalam Taurat itu amalan mereka. Iya, amalan mereka itu. Jadi mereka umat Islam dong zaman itu. Iyalah, mereka umat Islamnya di zaman itu. Hingga era Nabi Isa, jadi jaraknya dari ke Nabi Isa 1500 tahun berarti. Jadi mereka sudah anak keturunan Nabi Yakub ini memang sudah dapat ajaran dari Allah, yaitu ajaran Islam itu. Nah, sementara penduduk bumi di belahan dunia yang lain enggak, hanya mereka aja. Maka disebutlah mereka sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah dibanding bangsa yang lain. Dipilih dalam makna apa? Ya, dipilih bahwa mereka sebagai komunitas yang menerima ajaran Allah, ya, diutus kepada mereka para nabi gitu ya. Jadi semua nabi-nabi yang kita hafal sejak dari Nabi Ibrahim ke bawah, yaitu ke Nabi Isa, itu semua keturunan Nabi Ishak dari Nabi Ibrahim.
nggak ada yang keluar itu. Pasti dari situ semua. Tinggal Nabi Muhammadnya lagi, keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Tapi semua nabi yang kita hafal sejak dari nama Nabi Ishak nih, Ishak, Yakub, terus ke bawah sampai Nabi Isa, itu serumpun dari Nabi Ishak. Tuh. Nah, domisilinya di mana? Di sanalah. Di kawasan yang sekarang daerah konflik itu kan. Ardul Muqaddasah. Nah, jadi ajaran mereka itu Taurat gitu. Kok bisa jadi Yahudi gitu kan? Kenapa jadi Yahudi nih? Nah, panjang sejarahnya hingga menjadi komunitas Yahudi itu populernya setelah di era Nabi Isa. Jadi ada elemen-elemen dari Bani Israel yang mengatasnamakan mereka penerus ajaran. Jadi di era Nabi Isa itu para Bani Israel sudah saling menyesatkan. Sama-sama Bani Israel tapi itu aliran sesat itu aliran sesat itu. Udah begitu, udah kacau sudah Bani Israel. Semua mengklaim punya Taurat, punya ajaran Nabi Musa. Nah, tapi di era Nabi Isa ini lagi kacau-kacaunya ajaran. Nabi Isa diutus dengan misi supaya kembalikan Bani Israel ke ajaran yang seharusnya, ya, ajaran yang seharusnya. Disitulah makin nampak permusuhan dari komunitas yang namanya Yahudi itu. Mulailah mereka menyerang Nabi Isa. Nabi Isa disebut sebagai nabi palsu lah, ya, memecah belah ini Bani Israel lah, segala macam lah. Pokoknya banyaklah. Intinya akhirnya Nabi Isa dikriminalisasi. Dah intinya itu. Sejak itu warga Yahudi ini sudah dinyatakan sebagai orang-orang kafir di hadapan para pengikut Nabi Isa. Kenapa? Karena mereka menolak kenabian Nabi Isa. Karena kalau tidak percaya kepada utusan Tuhan, kafir. Udah selesai, itu aja. Standar kafir itu ya orang tak percaya utusan Allah ya kafir. Jadi komunitas Yahudi ini pertama dinyatakan kafir di hadapan pengikut Nabi Isa. Jadi siapa kaum musliminnya akhirnya? Ya kaum musliminnya pengikut Nabi Isa lah. Pengikut Nabi Isa lah, pengikut kaum musliminnya jadinya. Mereka lah yang meneruskan ajaran Nabi Ibrahim itu. Termasuklah Ashabul Kahfi yang kita dapat beritanya itu kan, mereka-mereka yang beberapa pengikut Nabi yang mempertahankan ajaran Allah. Sepeninggal Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Sebenarnya kan informasi Nabi Isa diangkat ke langit itu kan diinformasikan di Al-Quran. Di masa itu kan orang nggak tahu apa Nabi Isa diangkat ke langit atau enggak. Menurut orang Yahudi sih ya enggak, kami ini kok kami gantung dia, kata orang Yahudi, mati dia kok kami kuburkan. Tapi kalau kata orang Kristen, iya mati dia di tiang, tapi kami kuburkan dan 7 hari setelah kami kuburkan dia naik ke langit. Itu versi pengikutnya waktu itu, yang menginformasikan bahwa Nabi Isa tidak disalib tapi diangkat oleh Allah. Itu informasi Al-Quran 600 tahun setelah peristiwa itu. Artinya Al-Quran menginformasikannya lama lagi. Artinya yang diyakini warga Yahudi Nabi Isa itu nabi palsu, udah selesai, dia udah kami bunuh, selesai. Kalau pengikut Nabi Isa mengatakan enggak, oke, dia memang mati di palang salib dan dia berjasa untuk menebus dosa manusia, dan setelah 7 hari dia dikuburkan, dia pamit sama Bunda Maria dan dia diangkat Tuhan ke langit. Itu versi orang Kristen. Jadi kalau ada peringatan kenaikan Isa Al-Masih di kalender kita tanggal merah, itu bukan versi kita, itu versi orang Kristen. Kalau kita nggak ada ceritanya dia. Al-Quran mengatakan wa ma salabuhu wa ma qatalu, tak ada mereka membunuhnya. Itu Al-Quran. Tapi Al-Quran diturunkan kan ke Nabi Muhammad 600 tahun lebih setelah peristiwa itu. Nah, oke. Tapi intinya kita udah melihat Yahudi itu terbentuknya begitu gitu. Mereka pertama dinyatakan kafir di era Nabi Isa. Lalu kaum musliminnya pengikut Nabi Isa. Nah, pengikut Nabi Isa ini teruslah sebagai orang-orang yang mewarisi ajaran Nabi Ibrahim. Tapi sayang sekali ya 200 tahun setelah Nabi Isa tidak ada di bumi, terjadi perubahan besar dalam keyakinan. Jadilah orang-orang pengikut Nabi Isa yang tadinya bertauhid, rusaklah tafsir tauhid di komunitas, di di doktrin ajarannya,
Jadilah tafsir-tafsir Tuhan menjelma pada diri Nabi Isa. Mulailah itu. Itu lama tuh. Sampai Nabi hadir itu bisa 300 tahun lebih. Dan udah menyebar kemana-mana ajaran itu. Ke Eropa apalagi. Nah, barulah. Terus Al-Quran kok menceritakan Yahudi? Warga Yahudi itu sejak dari si peninggal Nabi Isa berpencar-pencar. Dan salah satu komunitas yang menumpuknya di berbagai lokasi. Ada yang ke Iran, ada yang ke Irak, ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir, ada yang ke Italia, ke Roma, sampai ke Eropa sana. Dan salah satu beberapa elemen dari Yahudi itu hijrahnya ke Madinah. Dan mereka bukan etnis Arab, mereka etnis Israel yang hijrah ke kawasan Madinah, dan mereka membuat desa tersendiri, desa Yahudi. Ada desa Bani Nadir, ada desa Bani Qainuqa, ada desa Bani Quraiza, ada desa Khaybar, yang mana warganya di situ adalah mereka bukan Arab, tapi mereka pendatang. Kalau bahasa Arab tentu karena udah lama mereka tinggal di situ, bisa dong bahasa Arab. Apa masalahnya? Orang Cina juga menghijrah ke Indonesia, nggak berapa lama di Minang dia tinggal jadi bahasa Minang, di Jawa Barat dia jadi bahasa Jawa Barat, di Jawa Timur dia bahasa Jawa, medok lagi, Jawa Tengah juga sama. Begitulah orang Yahudi itu. Jadi hijrah dia ke Madinah jadi berbahasa Arab. Nah, pada saat Nabi Muhammad hadir dan dia nyatakan ke masyarakat, saya adalah utusan Tuhan, dengan tanda-tanda yang sudah diinformasikan dalam kitab yang dibaca-baca oleh masyarakat Yahudi. Nah, mereka inilah yang disindir selalu. Di dalam Al-Quran disebut mereka adalah orang-orang yang diberi kitab, orang-orang yang diberi kitab, orang-orang yang diberi kitab, atau disebut ahlul kitab. Komunitasnya di desa-desa itulah. Mereka ada orang mereka itu zaman itu, dan mereka kegiatan beragamanya hari-hari, ya mereka ada hari besarnya hari Sabtu, ada ibadahnya, ada ya hari besar hari raya tahunannya, ada kegiatan puasanya, ya, bahwa mereka percaya ada hidup setelah mati, ada surga dan neraka, ada syaitan, dan mereka tahu nabi-nabi yang diberitakan itu, dan mereka juga ngaji, ada kitabnya, ada halal haramnya, sama. Kegiatan sholatnya berdiri, ada baca-baca, menghadap kiblatnya, ada kiblatnya Yerusalem, ada. Mereka tinggal di Madinah. Mereka beda dari komunitas Arab yang jahiliyah. Kalau jahiliyah ada pergi nemu berhala, kasih saji, mereka anti betul sama orang-orang Arab yang menyembah berhala itu, anti betul mereka. Mereka nggak suka cara-cara orang apa itu, karena itu musyrik. Mereka anti kemusyrikan. Nah, itulah komunitasnya. Jadi ketika Nabi Muhammad datang, mereka perhatikan Muhammad ini kok mirip kita gitu. Kok ajarannya ada halal haramnya, kok nabi-nabi yang disebutnya kok nabi-nabi kita, dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan ayat, kan Al-Quran turun 86 surah itu membahas banyak kisah para nabi sebelumnya. Kisah Nabi Nuh dibacakan di situ, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa paling banyak pula lagi. Dan mereka paling banyak mempelajari kisah Nabi Musa dalam kitab-kitabnya. Tiba-tiba datanglah seorang warga Arab, Mekah pula, nggak ada hubungannya dengan Bani Israel, tapi keturunan Nabi Ismail. Mereka tahu Muhammad itu keturunan Ismail. Ketahui mereka, itu yang mendorong mereka. Kenapa mereka pilih hijrah ke kawasan itu? Karena mereka tahu ini saudara kita. Orang Madinah ini, orang Mekah ini saudara kita sebenarnya. Ketemu nasab kita di uyut kita namanya Ibrahim. Cuma bedanya ini orang keturunan Ismail, kita keturunan Ishak. Jadi ketika Nabi Muhammad hadir, tahu mereka, ini Muhammad ini kok persis kayak nabi-nabi kita gitu. Ada sholatnya, kearifannya, hikmah-hikmah kata-katanya, ayat-ayat yang dibacanya. Paham mereka. Susah mereka mendebatnya. Tidak ada celah. Cuma satu saja yang membuat mereka enggak serak. Apa? Dia bukan Bani Israel. Itu aja. Jadi kehadiran Nabi Muhammad di Madinah itu bagi mereka itu shock ini banget. Apa namanya? Satu sisi mereka tunggu kedatangan Nabi terakhir itu, karena mereka bermunajat selalu kepada Allah. Oh Tuhan, tolonglah kami demi Nabi terakhir yang Engkau kirim.
Banyak mereka sebutkan munajat mereka kalau mereka berperang menghadapi orang musyrik, misalnya orang Mekah, mereka bermunajat, oh Tuhan, tolong kami demi Nabi terakhir yang Engkau kirim itu. Datanglah sosok Nabi itu, lengkap dengan kriterianya yang mereka sudah lama ngaji itu. Macam mana kita lama ngaji ciri-ciri Imam Mahdi? Macam mana kita ngaji lama dengan ciri-ciri peran Nabi Isa misalnya? Sekarang kan biasa kita ngaji tuh, tibalah Nabi Isa dengan ciri-ciri. Nah, kayak gitulah mereka menghadapi Nabi Muhammad itu. Kok mirip betul ya, tapi kok dia gitu. Itu aja masalahnya. Kok dia gitu, kok enggak dari Banu Israel. Jadi muncullah ego, ras di situ. Jadi yang mendorong kesombongan mereka tidak menerima hidayah itu bukan karena pesan yang disampaikan Nabi Muhammad salah. Enggak bisa mereka membantah pesan Nabi Muhammad. Macam mana mereka menuduh Nabi Muhammad bohong? Yang disampaikan Nabi Muhammad cerita tentang Taurat, berita isi Taurat, kisah Nabi Musa persis seperti yang mereka pelajari di Taurat. Macam mana mereka membilang bohong informasi kaum Muhammad? Enggak mungkin, karena mereka dapatnya persis. Nah, inilah cobaan untuk mereka. Cobaan untuk mereka itu cobaan beriman. Berat sebenarnya bagi orang Yahudi itu, berat. Karena apa? Karena ego aja, karena merasa ras Banu Israel lebih unggul ketimbang ras Arab. Itu aja pangkalnya. Yang membuat ras Banu Israel lebih unggul itu siapa? Wahyu Tuhan? Bukan. Wahyu Tuhan gak pernah membahas tentang keunggulan ras. Yang membuat klaim itu mereka sendiri, karena merasa sudah dari dulu nabi-nabi itu harus kesannya nabi-nabi itu dari dulu, sejak dari Nabi Isa itu Bani Israel, sampai Nabi Isa pun dia mengakui nabi, yang walaupun Nabi Isa itu mereka itu nabi palsu, tapi itu Bani Israel gitu. Makanya di Al-Quran mengatakan kalau mereka menolak Muhammad sebagai utusan Tuhan, kata mereka harus Bani Israel nabi itu. Bohong mereka itu. Dulu sebelum kau Nabi Isa itu Bani Israel, mereka bilang enggak nabi juga katanya. Nah, itulah dialog Al-Quran terhadap Banu Yahudi itu. Jadi paling banyak ayat-ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, At-Taubah. Itu paling banyak dialognya nyindir Banu Israel, nyindir Ahlul Kitab, karena hidupnya berhadapan dengan mereka di Madinah itu. Dan sekaligus juga memang pelajarannya buat kita apa? Orang Yahudi baca ayat ini, ngapain juga mereka baca? Tapi mereka waktu ayat ini turun ya mereka dengar juga. Gimana gak mereka dengar? Karena Nabi Muhammad harus membacakan ayat ini terus. Nah, jadi sindiran-sindiran semacam ini dibongkar terus isi hati mereka, perilaku mereka. Nah, termasuk bocoran yang disampaikan di ayat tadi. Muhammad, mereka itu disodorin akidah yang benar, mereka pilih kesesatan. Dan anehnya mereka ini orang Yahudi pengen sekali ini pengikut-pengikutmu jadi murtad. Aneh itu. Padahal ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad tauhid, anti berhala. Nggak ada bedanya dengan Yahudi, itu sama. Kok bisa mereka pengen pengikut Nabi Muhammad itu tidak? Nah, itulah ininya. Terus disebut di situ Allah tahu musuh kalian itu. Nah, ini maka disebut secara implisit, berarti ya ini Yahudi ini enggak tulus nih sama kalian ini. Ini permusuhannya mendalam nih. Anti betul mereka. Tapi enggak usah khawatir. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Enggak usah takut menghadapi orang Yahudi, enggak usah takut, tenang. Allah cukup menjadi ini penolong kalian. Jadi kalau melihat nasib Yahudi itu sebenarnya enggak mujur-mujur amat dari dulu, ya, enggak mujur-mujur amat. Di era setelah Nabi Isa berpencar-pencarnya warga Yahudi sampai ke itu gara-gara banyak yang benci mereka dari pengikut Nabi Isa, karena pengikut Nabi Isa benci betul sama Yahudi ini. Dan Yahudi ini enggak mengenal konsep dakwah. Ya, dia enggak mengenal konsep dakwah, ayo jadilah warga Yahudi, enggak ada. Bukan itu. Yang mengenal konsep dakwah itu Nasrani, Kristen. Yahudi enggak. Gitu. Jadi dalam pandangan ininya Yahudi itu sebenarnya
Waktu di Madinah kan pernah Nabi Muhammad itu ketemu warga Yahudi pas hari 10 Muharram kan? Nanya, kenapa kalian puasa? Oh, ini hari besar kami. Ini hari Asyura 10 kalender ada kalender mereka. Oh, kenapa kalian puasa? Alasan apa, latar belakangnya apa? Oh, ini hari yang kami muliakan, itu hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kezaliman Fir'aun, dan juga di hari ini juga Taurat diturunkan. Nah, itu dijadikanlah hari besar itu. Jadi sampai sekarang hari besar orang Yahudi itu hari Asyura itu. Tapi yang harus kita pahami, hari Asyuranya kapan? Sama nggak persis kayak kita 10 Muharram, kayak kemarin kita misalnya bulan 10 Muharram kita puasa Asyura? Enggak, mereka kalendernya beda. Tapi namanya dulu warga Yahudi itu menjadikan bulan Muharram itu bulan pertama di kalender. Bulan Muharram itu bulan pertama di kalender. Jadi hari besar Yahudi itu tanggal 1 bulan 1 sama tanggal 7 tanggal 7 seminggu 10 hari setelahnya. Tanggal 1 hari tahun barunya, terus tanggal 10 hari besarnya disebut Yom Kippur, hari ke-10. Nah, makanya pengaruhnya itu ada ke umat Islam pada saat membuat kalender. Itu kenapa Muharram bulan 1? Memang udah terbiasa ajaran sebelumnya itu. Jadi enggak aneh gitu. Kita jadikan Muharram itu bulan 1 karena memang ajaran Nabi sebelumnya memang di bulan itu. Nah, sekarang yang berbeda itu adalah pola menghitung bulannya. Terjadi perubahan di komunitas Saudi mengubah bulan itu. Jadi jadinya jumlah harinya berbeda. Kalau kita kan murni hilal. Nah, di komunitas ini berubah. Makanya ini nanti hari besar mereka itu pas bulan Oktober nih. Cari aja di googling. Yom Kippur tahun 2024 tanggal berapa? Kalau nggak salah udah lewat atau belum? Yom Kippur tahun 2024. Nanti cari tanggal berapa itu? Belasan Oktober kalau nggak salah ya. Itu nanti hari besar mereka. Itu yang membedakan karena apa? Kalendernya, kalau kita kan kalender cuma 2, kalender bulan hilal sama kalender matahari atau syamsiah. Itulah yang kita namai Januari. Dan Yahudi itu bikin versi ketiga, kalender itu di mix antara kalender syamsiah dan qamariyah. Ya, jadi jelas itu. Jadi kalau Yom Kippur nih, jadi mereka ini, oh nih 11 Oktober Sabtu, hari Jumat. Nah, kemarin sore, startnya dari sore. Nah, itu kan sekarang tanggal berapa? 13, udah lewat kemarin. Nah, hari raya mereka kemarin kenapa tidak dibesarkan? Karena lagi jangan berkumpul-kumpul dulu. Tapi sedih betul mereka itu. Aduh, nggak bisa lebaran katanya. Karena roket-roket pada terbang sekarang. Biarin aja. Ya gitu ya Bapak ya. Jadi sedikit supaya kita kenal Yahudi itu kayak mana, gitu ya. Terus pelajaran yang mau diambil sebenarnya apanya ini Ustaz? Kalau kita membaca ayat-ayat sindiran tentang orang Yahudi di Al-Quran, apanya mau kita ambil pelajaran gitu kan? Cuma mengutuk-ngutuk mereka doang? Bukan ngutuk-ngutuk mereka tujuannya. Tujuannya adalah perilaku mereka itu jangan ditiru. Itu tujuannya. Makanya disebut dalam ayat ini, ayat 46 nih, di antara orang-orang Yahudi itu tega itu mengubah kalam, mengubah konten Taurat itu mereka ubah untuk kepentingan, untuk bagaimana supaya cocok dengan keinginannya. Termasuk kalender itu. Kalender itu diubah. Aslinya hilal murni atau matahari, tapi mereka bikin kompromi gitu. Kayak gitu, ajaran itu dimodif gitu. Itu kelakuan warga Yahudi. Maka disebut di sini, di antara orang Yahudi itu ada yang mengubah kalamullah. Mereka ubah dari konteks yang seharusnya. Mereka bilang kami dengar, kami durhaka. Kami dengar wasma' ghairu musma'. Dan salah satu kelakuan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka mengolok-olok Nabi Muhammad dengan mengatakan ra'ina. Dalam ayat ini kan mereka bilang ra'ina la yam bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Di ayat Al-Baqarah
Itu sempat ada ayat mengatakan la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Jangan bilang lagi wahai pengikut Muhammad, jangan bilang ra'ina, bilang unzurna. Kok bisa ada turun ayat Al-Quran mengubah yang biasanya para pengikut Nabi itu kalau datang ke Nabi, oh Nabi ra'ina, ra'ina itu artinya gembalalah kami. Jadi para pengikut Nabi itu diumpamakan sebagai gembalaan. Tahu gembala kan? Saya misalnya penggembala, ada domba-domba saya. Nah, para pengikut Nabi itu bahasa keagamaan dulu, para pengikut itu disebut domba-dombanya dan Nabi penggembalanya. Jadi datanglah engkau menjadi pengikut, gembalalah aku. Bahasa Arabnya ra'ina. Itu biasa. Jadi umat-umat itu disebut gembala-gembala Nabi gitu kan. Nabi Muhammad juga begitu awalnya. Para pengikutnya itu gembala-gembala Nabi. Karena Nabi enggak jauh dari apa misi nabi-nabi sebelumnya. Jadi bahasa gembalalah aku itu biasa. Makanya kalau ada ayat misalnya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, itu terjemahannya setiap kalian adalah penggembala. Itu makna asalnya. Cuma kita geser terjemahnya menjadi pemimpin. Sebenarnya arti ra'in itu artinya penggembala, dan yang digembala itu namanya ra'iyah. Yang di Indonesia diadopsi menjadi kata rakyat. Gembala artinya itu bahasa agama sudah biasa. Nah, pada saat Nabi Muhammad juga para pengikutnya ra'ina. Datang orang Yahudi, diplesetin orang itulah bunyi ra'ina itu menjadi raw'ina, menjadi berubah maknanya, itu artinya BAB kami. Jadi diperintahkanlah kepada umat, jangan kalian katakan ra'ina lagi. Udah diplesetin sama orang-orang yang enggak suka sama Nabi Muhammad itu. Ganti dengan unzurna. Unzurna itu perhatikan kami. Itu sama maknanya, konteksnya sama, cuma vokabulirnya diubah. Nah, inilah sindiran Allah kepada mereka. Kelakuan mereka itu, mereka bilang ra'ina la yam bi alsinatihim. Mereka mainkan lidah mereka pada saat menyebut ra'ina itu menjadi bunyi ra'ina. Artinya udah berubah itu. Dan mereka wata'anan fid din, mereka menikam ajaran itu, artinya mereka membuli, mengejek-ngejekkan Nabi Muhammad. Walau annahum qalu sami'na wa ta'na wasma' wanzurna lakana khairul lahum. Tapi ya memang mereka benci sama Nabi Muhammad. Seandainya mereka bilang sami'na wa ta'na wasma' wanzurna, jangan mereka pelesetin kata ra'ina, mereka ganti dengan wanzurna, lakana khairul lahum. Tentu itulah yang terbaik buat mereka. Tapi enggak mereka lakukan. Walakin la'anahumullah, tapi Allah melaknat mereka bikufrihim, karena kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, tak ada mereka yang beriman kecuali sedikit. Nah, kecuali sedikit itu penting. Kenapa? Jangan dikira nanti Muhammad ini jangan-jangan nabi palsu. Buktinya apa? Orang Yahudi tak ada yang percaya. Enggak, ada yang percaya. Ada yang percaya. Warga Yahudi, pemuka agamanya, dia lihat dengan hati yang bersih, ini betul Nabi yang diberitakan. Beriman dia, seperti Abdullah bin Salam. Dia beriman, menjadi sahabat Nabi, enggak berubah, enggak murtad dia setelah Nabi wafat pun. Dia tetap menjaga keislamannya. Tapi dibanding berapa rasionya yang beriman? Ya sedikit, illa qalila. Memang kenyataannya begitu. Tapi ada yang beriman, ada. Jadi kalau nanti kita bilang enggak ada yang beriman, oh iya pula. Ini ada yang beriman. Malah pemuka agamanya yang beriman. Ini yang disebut fala yu'minuna illa qalila. Tetapi mayoritas ya begitulah, mereka anti betul sama Nabi Muhammad. Dorongannya karena dia bukan orang Bani Israel, dia etnis Arab, yang dipandangkan mereka, didoktrin di tengah-tengah mereka sedari dulu bahwa ras selain Israel ras kelas 2. Begitu doktrinnya, gitu. Inilah cuplikan Yahudi. Jadi disebut dalam ayat ini sindirannya sangat tegas. Nah, dipanggillah mereka, khusus disapa, hei orang-orang ahli kitab, ya ayyuhalladzina utul kitab. Al-Quran menyapa mereka. Kenapa? Mereka ini sebenarnya sudah beriman kepada Taurat, sudah beriman ajaran ada hidup setelah mati, sudah tahu nabi-nabi, sudah tahu Allah itu nggak usah diajarin mereka siapa Allah itu, lebih tahu mereka ketimbang orang musyrik. Ini mereka ini masalah menurunkan ego mereka saja. Ayolah wahai ahli kitab, aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kepada Al-Quran yang kami turunkan, bahwa Al-Quran tidak menjelek-jelekkan kitab kalian.
Jadi apa yang disampaikan Al-Quran sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Apa masalah kalian? Itulah cara Al-Quran memanggil mereka. Musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuha, sebelum kami balikkan muka kalian. Itu ancaman berarti. Ini ancaman Allah kepada mereka. Kenapa? Dibanding orang musyrik, dibanding kalian tuh seharusnya lebih cepat menerima risalah ini ketimbang orang musyrik. Kan orang musyrik mengajari Tuhan lagi. Mereka harus diajari dulu bahwa Tuhan itu tidak ada dewa-dewa dan tidak ada sesaji ini. Kalian sudah selesai masalah itu. Tinggal masalahnya apa gitu. Hukum nikah, hukum halal haram. Kalian sudah tahu. Yang disampaikan ke Nabi Muhammad pengulangannya saja. Gitu kan? Paling-paling hal baru sholat doang. Itu perubahan hari besarnya tuh hari Jumat, hari ibadah pekannya berubah dari Sabtu ke Jumat. Paling itulah perubahan pastilah. Ya tentu ada kewajiban bulan Ramadan yang tadinya nggak ada ya jadi ada. Tapi oke lah dulu itu anggaplah dulu. Tapi ini dulu Al-Quran ini apanya dari Al-Quran yang kalian nggak cocok di mananya? Al-Quran selalu menceritakan. Al-Quran menurunkan pesan-pesan yang membenarkan apa yang ada sama kalian. Musaddiqan lima ma'akum. Al-Quran membenarkan apa yang datang. Jadi nggak ada alasan buat orang Yahudi termasuk orang Kristen juga nggak ada alasan Al-Quran itu bohong. Bohong dari mana? Al-Quran mengatakan Taurat itu benar, Injil itu benar. Loh, terus kalau kalian bilang Al-Quran bohong berarti itu salah dong nanti. Nah, nggak mungkin, nggak ada alasannya. Jadi kita ini umat yang beruntung beriman itu. Kalau seandainya kita hidup di zaman itu, na'udzubillah kita beriman enggak, wallahu alam. Tapi kita ini alhamdulillah hidup dia yang sudah lahir dari keluarga yang beriman ya alhamdulillah. Tapi bahwa mereka ini hidup berjumpa dengan nabinya, proses turunnya Al-Quran mereka saksikan, ayat demi ayat mereka dibaca real. Ternyata nggak semudah itu. Kalau Allah, makanya kadang hidayah itu ya Allah menunjuki siapa yang Dia kehendaki, Allah membuat sesat siapa yang Dia kehendaki. Nah, kemudian di ayat terakhir itu, atau nanti kami laknat kalian seperti dulu kami laknat ashabas sabti. Al-Quran bilang, ini dulu kalian tahu kan, leluhur kalian dulu kan pernah dihukum oleh Allah gara-gara melanggar peraturan hari Sabtu kan, disebut sama Al-Quran. Gimana mereka mau membantah informasi Al-Quran? Memang itu ada yang mereka pelajari bahwa dulu leluhur kami itu pernah dihukum oleh Tuhan gara-gara melanggar aturan hari Sabtu. Allah sendiri di sini. Dulu kalian mau seperti leluhur kalian, mau dihukum oleh Allah gara-gara pelanggaran hari Sabtu. Sama, pelanggaran hari Sabtu dulu sama dengan pelanggaran tidak beriman kepada Nabi Muhammad sekarang. Mau kayak gitu. Nah, inilah narasi-narasi Al-Quran itu. Jadi kedurhakaan itu sama. Mau durhakanya kepada Nabi Muhammad, mau durhaka kepada Nabi dulu. Konsep kedurhakaan kepada utusan Allah sama dengan durhaka kepada Allah. Kafir. Dah, selesai. Itulah prinsipnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada 2 menit. Ya. Ulangi? Ya. Ustadz bilang tadi Nasrani benci sama, tapi kok belakangan kesannya Nasrani kok akrab betul. Bukan Nasrani itu. Itu orang Eropa itu jangan bilang Nasrani sekarang. Mereka itu udah nggak beragama lagi udah. Orang Nasrani itu enggak, orang Nasrani termasuk umat yang tak paling setia dengan ajarannya. Yang paling tak setia ajarannya orang Nasrani. Itu. Jadi bukan Nasrani mereka lagi. Orang Nasrani itu nggak tersinggung dia kalau Yesus diolok-olok, itu nggak tersinggung dia. Jadi nggak serius dia beragama itu. Yang serius beragama itu Yahudi, kita umat Islam serius. Kita kalau diolok-olok orang bagian terkecil dari agama kita ngamuk kita. Orang Kristen enggak lah, cuek aja dia. Jadi yang Bapak lihat akrab itu bukan, itu sudah satu ideologi yang sama, namanya ideologi materialistis, ideologi kapitalis, ideologi apa namanya globalis gitu. Kalau udah kayak gitu, liberalisme itu ideologi menyatukan mereka sekarang yang menggempur umat Islam itu bukan agama lagi, ideologi materialisme.
Bahwa dibawa-bawanya kadang komunitasnya iya, tapi enggak, tanya aja literatur orang Kristen, enggak ridho mereka dengan itu. Gitu ya. Jadi yang menyatukan mereka sekarang menyerang umat Islam itu bukan Kristen, bukan Yahudinya, tapi liberalisme, globalisme, dan itulah kepentingan ini. Makanya nanti yang paling banyak berhadapan dengan mereka ideologi Islamis. Kenapa? Islam kita ideologinya mati itu kalau memperjuangkan kehormatan mulia. Nggak akan ada di liberalisme kayak gitu. Yang di liberalisme itu bagaimana bertahan hidup enak, bersenang-senang, nggak ada aturan yang mengikat. Itu enaknya. Makanya mana ada negara Kristen yang taat dengan ajarannya? Nggak ada. Semua negara yang namanya Kristen cuma Vatikan dong sekarang yang namanya. Selain itu sudah namanya negara apa kita bilang, yang memisahkan agama dari negara itu namanya apa? Sekularisme. Jadi tidak ada. Yang punya konsep agama menyatu dengan negara itu cuma kita inilah. Makanya susah diajak kompromi. Umat Islam itu susah diajak kompromi. Kenapa? Anti materialisme, anti globalisme, gitu kan? Ya, tidak yang mulia adalah Allah, bukan hak asasi manusia. Kayak gitu-gitulah. Itu ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan melanjutkan ayat berikutnya. Ayat 48 insyaallah di bulan depan. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.